Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyuni, NIM 19264, tugas keterampilan berbahasa kelas PGSD 3C, dosen pembimbing Ibu Ade Irma Suryani, MPD. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ade Irma Suryani MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita dapat menyaksikan video ini. Selanjutnya, salawat beriringan salam. Marilah kita doakan kepada Allah agar tetap tercurahkan buat junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato yang bertema Pemuda Pembawa Perubahan. Berbicara tentang anak muda, kita bukan berbicara tentang hari ini. Bicara tentang anak muda berarti kita berbicara tentang masa depan. Karena bangsa dan negara ingin seperti apa, agama Indonesia ini ingin seperti apa, sebetulnya itu semua berada di tangan anak muda. Seperti yang terdapat di dalam buku Michael Hart, yaitu satu orang yang paling berpengaruh di dunia. Orang pertama yang disebut di dalam buku itu dari 100 orang yaitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pernah bilang, tiangnya satu negara itu adalah pemuda dan pemudinya. 1004 tahun lalu, Sayyidina Ali juga pernah bilang yang diaminkan oleh para filsuf barat yang menyebutkan bahwa the youth of today are the leaders of tomorrow. Bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Menjadi pemimpin bukan hanya menjadi camat, presiden, DPR, bupati, dan sebagainya. Agus Salim menyampaikan bahwa pemimpin adalah mereka yang siap untuk menderita. Karena mereka bukan hanya berpikir untuk dirinya sendiri, melainkan mereka harus siap berpikir untuk orang-orang sekitar dan lingkungannya. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari depan. Jangan kita balikkan kalimat indah ini dengan kalimat pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita tidak mempersiapkan apa-apa. Kita tidak mempersiapkan tujuan, cita-cita, visi kita ke depan apa. Malcolm X pernah bilang, the future belongs to those the people it's today. Masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Bicara tentang masa depan dan persiapan, anak muda selama mau melakukan persiapan, maka kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaan besarnya adalah, sekarang persiapan yang kita lakukan sudah sampai di tingkat yang mana? Zona nyaman kita sekarang sudah di tingkat yang mana? Hadirin yang berbahagia, tipikalnya manusia dalam melihat masa depan hanya dibedakan menjadi 4. Pertama, mereka yang pesimis. Coba kita tanyakan satu pertanyaan tentang masa depan kepada mereka yang pesimis, jawabannya akan nyaris dengan awalan kata tipikal orang seperti ini akan duluan mengecilkan diri sendiri dari orang lain dan mengkerdilkan potensi yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada dirinya sebelum orang di sekitarnya. Tingkatan yang lebih tinggi dari pesimis itu ialah mereka orang yang realistis. Jika kita tanyakan satu pertanyaan tentang masa depan kepada manusia yang jenis ini, mereka akan nyaris menjawab dengan awalan, ya sudahlah,
Tipikal orang yang seperti ini akan selalu dibentuk oleh lingkungannya, bukan mereka yang membentuk lingkungannya seperti apa, dan mendengarkan narasi dari orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang. Hidupnya yang satu kali hanya habis untuk mendengarkan apa kata orang lain, dan apa yang menjadi tujuan hidupnya tidak ada yang mendengarkan sama sekali. Tingkatan yang lebih tinggi dari realistis yaitu mereka yang optimis. Jika kita tanyakan satu pertanyaan kepada manusia jenis ini, maka mereka akan selalu melihat dari sudut pandang yang positif. Tipikal manusia yang seperti ini, orang-orang lingkungannya mengatakan, "That's impossible," itu tidak mungkin. Dan mereka adalah orang yang pertama kali yang akan mengatakan, "I will test the lie," akan saya buktikan. Dan tipikal orang yang seperti ini, saat orang-orang sekitar meragukannya, mulai menganggap idenya itu gila, mereka adalah orang yang pertama kali yang akan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan di dalam pikirannya. Tingkatan yang lebih tinggi dari optimis yaitu mereka yang progresif. Mereka yang progresif tidak peduli bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepitnya, mereka akan terus keep going, keep moving. Tak bisa pakai cara satu, pakai cara yang lainnya. Manusia yang seperti ini akan terus lahir ide kreatif, inovatif, dan tetap solutif. Dan di tangan orang yang seperti ini akan terus terjadi pembaharuan dan perubahan. Ada alasan bagi anak muda bersikap realistis, apalagi optimis. Satu-satunya tangga yang pantas untuk anak muda adalah optimis. Pelan-pelan mengupdate diri menjadi progresif. Pertanyaannya adalah, saat ini zona nyaman kita berada di tangga yang nomor berapa? Yang jelas, kesempatan akan senang datang kepada mereka yang duluan bersiap. Kesempatan akan cepat hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Hadirin yang berbahagia, ketika kesempatan itu datang kepada kita, maka sebetulnya anak muda harus melakukan dengan standar yang baik. Lakukan saja standar baik kita dalam hal apapun. Jadikan itu sebagai pijakan pertama. Tak perlu bandingkan dirimu dengan orang lain, karena standarnya akan berbeda. Maka pertanyaan besarnya adalah, dari mana kita harus memulainya? Perubahan besar tidak akan terjadi tanpa adanya akumulasi perubahan kecil. Dan partikel terkecil perubahan ada pada diri kita sendiri. Mantan Presiden Amerika Serikat pernah bilang, ketika manusia berhenti untuk melakukan perubahan, maka mereka akan mati, diam di tempat dan mundur ke belakang. Yang jelas, kita harus memiliki dulu visi dalam hidup, sehingga kita tahu apa yang akan kita perjuangkan. Mereka yang tak memiliki visi dalam hidup, mereka akhirnya akan bekerja untuk orang lain, untuk memenuhi visi hidup orang lain. Memiliki tujuan dalam hidup. Mereka yang tak memiliki tujuan dalam hidup, mereka akan bekerja dan dibayar oleh orang lain untuk memenuhi tujuan hidup dari orang lain. Hadirin yang berbahagia, anak muda, tetapkan dulu visi hidupmu apa, tujuanmu apa. Tetapkan waktu berapa lama yang kita punya. Mulai analisa diri sendiri, apa kelebihan, kekurangan, kesempatan, ancaman, tantangan dalam menggapai cita-cita. Kita bukan lagi anak muda yang hanya sekedar membuat masalah. Kita adalah anak muda yang berani mengeksekusi solusi dari suatu masalah. Kita adalah anak muda yang bukan hanya urut tangan. Kita adalah anak muda yang akan berani turun tangan. Hadirin yang berbahagia,
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya tutupi dengan mengucapkan, pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini. Semoga bisa membantu